Hey guys, Thor 5 akan segera dikerjakan oleh Marvel Studio dengan sutradara baru yaitu Gareth Edwards. Setelah membuat film terkonyol MCU, Taika Waititi yang sudah mensutradarai sejak Thor Ragnarok hingga ke Thor Love and Thunder tidak terlibat lagi dengan karakter Thor di film kelimanya. Dengan dikonfirmasinya Gareth Edwards sebagai sutradara baru, sekaligus juga Marvel Studio memberikan keterangan kalau film Thor yang kelima akan bernuansa lebih gelap ataupun lebih dark daripada Thor 3 ataupun 4 sebelumnya. Dari pihak Marvel, bahkan Chris Hemsworth sendiri ingin karakter Thor ini kembali ke jati diri aslinya yang kita lihat di Thor yang pertama hingga ke Thor The Dark World. Dengan begitu, Thor akan kembali membawa cerita Dewa Asgardia yang desas-desusnya akan terhubung langsung dengan film Avengers Kang Dynasty dan juga Avengers Secret Wars. Bahkan saat ini rumor beredar kalau Thor kelima nanti akan terjadi sebuah reuni antara Thor dan juga Loki setelah Loki menjadi nyawanya multiverse di akhir Loki season kedua. Wow, kalau semua itu terjadi tentu akan hype banget, tapi muncul satu pertanyaan, bagaimana semua ini bisa masuk akal? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita kupas lebih lengkap lagi. Karakter Thor pertama kali hadir di MCU itu diperkenalkan sebagai superhero Asgardian yang levelnya berbeda dengan superhero bumi. Terlalu banyak urusan level dewa yang sudah ia lalui bersama ayahnya dan juga Loki. Film Thor yang pertama menjadi film yang memberikan warna tersendiri dikala MCU memang saat itu mencoba membuat film yang cerah pada masanya. Ya, meskipun Thor The Dark World tidak terlalu memuaskan dan juga mudah sekali dilupakan, dan juga bukanlah film selevel seperti series Game of Thrones yang kita harapkan pada saat perilisannya. Tapi secara keseluruhan masih sangat bisa untuk kita nikmati dan sequel yang cukup bagus termasuk memperkenalkan villain sekelas Malekith dan juga hubungannya dengan para Avengers di bumi. Kemudian perubahan besar terjadi di Thor yang ketiga. Film Thor Ragnarok arahan dari Taika Waititi berubah menjadi menyenangkan dan lumayan menarik perhatian fans awam pada kala itu. Meskipun fans Thor yang asli sempat mengernyitkan dahi melihat Thor jadi sebecanda itu, namun Thor Ragnarok tetap menjadi film yang membawa angin segar untuk masa depan Thor di MCU. Terutama lewat film ini juga membawa kita ke pertemuan Thor dengan Thanos yang berlanjut terbunuhnya Loki utama di awal Infinity War. Namun sayangnya keberhasilan Thor Ragnarok membuat Marvel ini sedikit lengah. Marvel justru memberikan kebebasan berlebihan kepada Taika Waititi untuk menggarap Thor yang keempat. Hasilnya apa? Ternyata se-cringe itu. Bahkan diakui langsung oleh Chris Hemsworth sebagai film yang terlalu konyol untuk dirinya. Kesan kita adalah Thor Love and Thunder ini seperti film komedi biasa. Ya, meskipun di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa penting, salah satunya lahirnya Mighty Thor, hadirnya Eternity yang sangat keren di dalam komiknya, bahkan juga meninggalnya Jane Foster, tapi semua itu tidak berarti apa-apa karena filmnya terlalu konyol dari awal sampai akhir. Akibatnya, Thor Love and Thunder menjadi salah satu film terburuk Marvel sejauh ini. Karena respon yang kurang memuaskan bahkan menyebabkan trauma pada aktor Thor yaitu Chris Hemsworth yang sempat ragu untuk kembali memerankan karakter tersebut lagi di MCU. Berita baiknya kini Gareth Edwards yang akan mengarahkan Thor yang kelima. Buat teman-teman yang belum kenal dengan Gareth Edwards, dia ini dikenal dengan karyanya seperti film Rogue One, A Star Wars Story. Kemudian yang terbaru juga adalah The Creator, dialah yang membuat film The Creator tersebut. Rata-rata kami sangat suka dengan karya yang ditelurkan oleh Gareth Edwards. Apalagi dia sudah punya basic imajinasi tentang film-film fantasi dan juga superhero. Dengan film-filmnya yang masih memiliki rasa serta kualitas cerita yang sangat baik, kita sangat optimis jika Thor yang kelima ditangani oleh Gareth Edwards. Tapi sayangnya Taika Waititi baru-baru ini memang membuat sebuah pernyataan yang berbau drama nih guys. Taika Waititi bahkan sempat mengatakan sebenarnya dia tidak terlalu tertarik dengan karakter Thor sejak awal. Karena butuh uang, makanya ia menggarap Thor Ragnarok dan berlanjutlah ke Thor Love and Thunder. Bahkan yang mengejutkan adalah Taika Waititi tidak membaca komik Thor. Entah itu tanggapan serius atau bercanda, tapi kita menangkapnya ini seperti bentuk kekecewaan Taika Waititi karena Marvel menghentikan langkahnya menggarap Thor yang kelima. Terlepas dari semua itu, memang kita pikir Marvel Studio harus segera berbenah. Sesuai dengan komitmennya untuk tahun 2024 dan seterusnya yang ingin lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas, menggantikan Taika Waititi adalah salah satu langkah utama yang menurut kita sangat tepat. Thor adalah salah satu karakter paling penting di MCU. Lihatlah, mana ada karakter lain yang punya 5 film selain Thor. Rata-rata film solo Marvel itu hanya memiliki trilogi saja.
Dan ini tentu saja menandakan bahwa Thor adalah karakter yang istimewa dan masih sangat penting untuk cerita-cerita MCU di masa depan. Apalagi di film Thor Love and Thunder, Hercules sudah muncul, Eternity yang merupakan entitas kosmik juga sudah muncul, bahkan Stormbreaker bisa membuka akses ke entitas kosmik, dan ini tentu menandakan kalau Thor akan sangat penting di masa yang akan datang. Coba kalian tonton ulang film Thor Love and Thunder, ceritanya memang secara keseluruhan makin penting dan makin naik level. Thor Love and Thunder meskipun terlihat bercanda, tapi secara keseluruhan filmnya kalau kalian detail, Marvel mencoba untuk memperkenalkan lebih banyak elemen kosmik di setiap ceritanya. Elemen kosmik inilah yang akan dibangun di film Thor yang kelima nanti guys. Dengan Taika Waititi yang tidak lagi terlibat di Project Thor 5, kita sangat optimis bahwa Marvel Studio akan tahu jalan benar bagaimana mereka membawa Thor untuk dieksplor di dunia kosmik lebih jauh lagi. Setelah kalian menyaksikan akhir Loki season kedua di mana Loki sudah menguasai multiverse, lalu sekarang coba kalian hubungkan dengan cerita dari film Thor Love and Thunder di mana film Thor yang keempat ini kita diperlihatkan cara Thor membuka gerbang menuju Eternity dan kita mengetahui fakta bahwa Bifrost adalah kunci untuk sampai ke gerbang Eternity, bahkan untuk bertemu dengan Eternity itu sendiri. Artinya, dengan Thor kini berada di level yang berbeda, di mana ia bisa dengan mudah bertemu bahkan mengakses elemen kosmik seperti Eternity salah satunya, seperti karakter Eternity dan juga karakter Love yang dibekali dengan kekuatan Eternity sekarang, kita menjadi bertanya-tanya, seberapa jauh nanti Marvel Studio akan mengembangkan kekuatan Thor di film kelimanya. Logikanya seperti ini guys, jika Loki sekarang punya kekuatan yang sangat besar berkat kekuatan Asgardianya itu untuk menguasai multiverse, kalau Loki sekarang jadi orang yang benar-benar kuat, maka kalian juga harus berpikir ulang bahwa Thor juga berada di level yang sama. Meskipun ya cara Loki juga Thor mendapatkan kekuatannya bisa berbeda, tapi pada akhirnya nanti kita yakin kalau Thor dan juga Loki akan bertemu karena kekuatan juga ikatan batin mereka sama. Thor yang kini punya Bifrost, punya kekuatan Eternity dengan Love-nya itu sangat mungkin akan mencapai gerbang keluar multiverse. Ilustrasinya mungkin sama seperti saat ia bertemu dengan Eternity. Bifrost akan membuat Thor bertemu dengan Loki yang sedang duduk di singgasananya. Faktanya, Thor sangatlah kuat kalau dalam komiknya guys. Bahkan separuh saja MCU belum berhasil menggambarkan betapa kuatnya Thor dalam komiknya. Karena hal itu juga lah kenapa Thor ini dibuatkan film sampai ke film kelima. Marvel Studios sadar bahwa dunia Thor belum sepenuhnya mereka curahkan ke live action. Dengan Loki yang sudah mencapai puncak kekuatannya dan menjadi dewa bagi multiverse, kita jadi bertanya-tanya, kalau seorang Loki saja bisa sekuat itu, lalu bagaimana cara Marvel mengembangkan karakter Thor di batas akhirnya nanti? Karena setuju tidak setuju, Thor lah pemeran utama yang menjadi paling kuat jika dibandingkan dengan Loki. Kini Loki terlihat lebih powerful daripada Thor. Jadi Thor yang kelima akan menjadi waktu yang sangat tepat bagi Marvel mengantarkan karakter Thor di batas akhirnya sebagai dewa yang sesungguhnya. Rasanya sudah sangat tepat jika Thor kelima akan mengusung konsep kedewaan dan juga multiverse seperti apa yang dilakukan oleh Loki. Setelah Thor Ragnarok dan makin dekatnya Thor dengan dunia kosmik di film Thor Love and Thunder, maka sangat mungkin Thor akan sangat overpower di Thor yang kelima nanti. Tanpa bermaksud untuk membanding-bandingkan, sudah waktunya juga bagi Thor untuk menjadi penjaga level multiverse seperti Loki. Apalagi ada kecenderungan kalau Chris Hemsworth ini tidak akan lama lagi untuk memerankan karakter Thor. Mungkin ya perkiraannya hanya sampai ke Avengers Secret Wars lagi. Selain masalah cerita, tapi dia juga sudah berumur kalau kita hitung-hitung di tahun 2027 nanti. Jadi kita sangat optimis bahwa Thor yang kelima akan menjanjikan cerita yang dewasa dan juga serius. Di film yang kelima nanti, Thor sudah cukup bermain-main. Dari Thor Ragnarok hingga Love and Thunder adalah proses ia mencari jati dirinya. Nah, Thor 5 adalah waktu yang tepat untuk Thor menemukan jati diri yang ia cari-cari selama ini. Thor yang kelima kemungkinan juga akan lebih memperlihatkan perjalanan Hercules untuk memburu Thor. Belum lagi kalau kita berbicara soal dimensi Valhalla yang sudah diperkenalkan di akhir Thor yang keempat, maka Thor yang kelima ceritanya bukan lagi lintas galaksi, tapi juga akan mengusung konsep lintas dimensi dan juga multiverse. Bahkan kalau kita pikir-pikir kembali, kalau Valhalla adalah tempat terbaik untuk dewa terpilih setelah meninggal, besar kemungkinan kalau Loki yang berkorban demi Thor di Infinity War juga kini berada di Valhalla. Setelah Jane Foster bertemu dengan Heimdall, sangat mungkin mereka akan bertemu juga dengan Loki.
Terlepas perbuatan jahatnya di masa lalu, Loki utama di detik-detik akhirnya rela mati demi kebaikan. Maka sangat mungkin Loki utama masih bisa bertemu dengan Thor lagi. Karena memang sejatinya Thor kini pun sudah mulai bisa menembus dimensi bahkan nanti multiverse. Thor juga bukan tidak mungkin nanti ke depan akan masuk ke dimensi Valhalla. Lalu ia akan mengajak Jane Foster, Heimdall, dan bahkan Loki untuk bertarung melawan Kang di film Kang Dynasty atau Secret Wars nantinya. Lalu bagaimana dengan Loki varian yang sudah menjadi tuhannya multiverse? Nah, perjalanan Loki varian di season kedua memang sudah sangat sesuai. Namun, Loki yang ada di Sacred Timeline juga akan memiliki kisahnya sendiri setelah kematiannya nanti. Thor yang mampu mengakses Valhalla lalu bertemu dengan Heimdall, setelah bertemu juga dengan Loki utama, kemungkinan besar Thor juga bisa bertemu dengan Loki God of Stories di akhir filmnya. Bahkan yang menarik adalah kita bisa membayangkan kalau Loki utama akan bertemu dengan Loki penjaga multiverse setelah Mobius dan juga TVA menceritakan apa yang dikorbankan oleh Loki di akhir season kedua. Nah, dengan cara ini, maka Loki akan tetap bisa melawan Kang, sedangkan Loki varian tetap menjadi temporalum bagi multiverse. Meskipun ya terdengar ini seperti mengulang cerita lagi untuk Loki yang sudah epic di season kedua, namun nasib Loki setelah tewas mendadak di Infinity War harus lebih jelas lagi, harus ada ending yang lebih matang lagi. Jane Foster dan juga Heimdall yang punya tujuan mulia akhirnya layak menempati Valhalla. Heimdall kita tahu sendiri dia tewas dibunuh oleh Thanos tepat sebelum Loki juga ikut dibunuh. Artinya, Heimdall dan juga Loki punya tujuan mulia yang sama. Maka masuk akal kematian Loki utama di Infinity War bukanlah sebuah akhir. Loki versi utama bisa dihadirkan kembali yang membuat ia terkoneksi dengan Loki God of Stories. Loki utama tetap dalam pantauan dari Loki penjaga multiverse. Jadi ini nyambung sekali dengan cerita seperti dalam komiknya, di mana di dalam komiknya ada sebuah cerita bahwa King Loki bertemu dengan God of Stories dan mereka akan rebut-rebutan tahta di momen tersebut. Memang kalau soal rebutan tahta mungkin akan sulit diterapkan di live action karena sudah sangat sempurna sekali ending dari Loki season kedua, tapi kita bayangkan saja bahwa Loki utama akan dikirimkan untuk bertarung bersama dengan superior-superior Marvel untuk melawan Kang baik di Kang Dynasty ataupun di Secret Wars.